Dalam beberapa bulan terakhir, kita mendapati suatu fenomena baru di kalangan remaja laki-laki, di mana mereka mulai berperilaku dan berekspresi seperti perempuan, atau yang biasa kita sebut sebagai femboy. Keadaan ini mungkin tidak jauh berbeda dan fenomena sebelumnya, di mana masalah jomok atau gay yang mulai ramai dibahas di kalangan remaja, terkhusus laki-laki pada saat itu. Namun, berbeda dengan masalah jomok itu, di mana itu cuma sebatas candaan, dan jika pun memang dilakukan, itu tidak dipublikasikan kepada umum, atau sedikit sekali yang bocor ke publik. Masalah fenomena femboy sekarang terjadi selain menjadi bahan diskusi, juga beberapa orang mulai melakukannya dan disebarkan di internet. Melihat perkembangan diskusi tentang femboy ini mulai tidak sehat, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang masalah femboy itu, atau saya akan menarik pembahasannya kepada hal yang lebih universal, yaitu LGBT, sebagai nilai universal yang menjadi landasan dari perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Oleh karena itu, kita akan memulai pembahasan kali ini dengan salah satu penjelasan anti-psikoanalis yang dijabarkan oleh Gilles Deleuze dan Felix Guattari. Dalam salah satu konsep yang Deleuze dan Guattari rumuskan, terdapat pembahasan menarik yang sepenuhnya memiliki hubungan yang erat dengan masalah LGBT yang sedang ramai di zaman sekarang, yaitu masalah tentang anti-Oedipus dan skizofrenia yang mereka jelaskan sebagai masalah patologis psikis manusia pada zaman mereka pada saat itu. Untuk itu, kita bahas terlebih dahulu pembahasan tentang anti-Oedipus dan hubungannya dengan penyakit skizofrenia. Apa itu anti-Oedipus? Itu adalah sebuah kritik mereka terhadap pandangan psikoanalis Sigmund Freud yang menekankan hubungan kekeluargaan sebagai lintasan perkembangan mental atau psikis manusia, di mana di saat kita masih anak-anak, kita mendapati sebuah fase yang disebut sebagai fase palik. Dalam fase palik ini, anak-anak tergantung gendernya akan mendapati sebuah konflik yang jika berhasil ditangani akan menumbuhkan jiwa yang baik dan positif, yaitu kompleks Oedipus bagi anak laki-laki, yang berarti anak laki-laki akan menyukai ibunya secara seksual dan menganggap ayahnya sebagai saingan, dan kompleks Elektra bagi anak perempuan yang menyukai ayahnya secara seksual dan memandang ibunya sebagai saingan. Pastinya, sikap ini tidak sehat sama sekali, menjadikan anggota keluarga sedarah menjadi orang yang dicintai. Oleh karena itu, anak-anak akan belajar dalam fase ini untuk merelakan cinta mereka tersebut dan bergantinya kepada orang lain yang lebih layak dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dan hal itu didapatkan melalui identifikasi diri berdasarkan figur orang tua yang memiliki gender yang berbeda dengan anak. Jika anak laki-laki, berarti anak harus mengidentifikasi diri mereka dengan sosok ayahnya. Jika perempuan, anak harus mengidentifikasi dirinya dengan sosok ibunya. Fungsi dari identifikasi ini adalah untuk menyadarkan anak kalau sama seperti saingannya dahulu dapat merelakan cinta awal mereka dan memilih untuk mencintai orang lain yang lebih layak dan sesuai dengan hukum moral dan sosial. Maka anak akan belajar dari sifat saingannya mereka itu tentang cara untuk merelakan dan cara agar bisa menemukan pasangan yang sesuai. Dan dengan hal ini, anak tidak akan lagi menjadikan orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan mereka itu sebagai saingan. Anak akan mandiri dan dengan sikap baru mereka tersebut, anak dapat bebas dari cinta yang tidak sesuai itu kepada cinta yang lebih layak bagi mereka. Dan dalam hal ini, hukum-hukum moral dan perasaan moral itu timbul, yang membuat anak memiliki kapabilitas untuk menentukan perilaku yang dia lakukan. Apakah itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk? Dalam hal ini, jiwa yang sehat dan positif akan muncul, karena perilaku anak timbul dari pertimbangan moral yang dahulu mereka pelajari dari orang tua yang menjadi saingan mereka. Namun, bagi Deleuze dan Guattari, ini sepenuhnya salah, disebabkan kita menjadikan nilai sosial sebagai acuan dalam menilai perilaku manusia. Ini dipahami melalui rumusan Deleuze tentang perbedaan dan pengulangan, difference and repetition. Apa itu perbedaan dan pengulangan? Perbedaan dan pengulangan merupakan sebuah logika identifikasi yang Deleuze ajukan untuk menggantikan logika identifikasi tradisional yang cenderung kaku dan tidak kreatif. Logika identifikasi tradisional itu mengungkapkan kalau dalam upaya kita memahami suatu objek dan fenomena, kita perlu mengidentifikasikan objek dan fenomena itu terlebih dahulu.
Baru setelahnya kita dapat membedah nilai-nilai dari objek dan fenomena dalam satuan perbandingan atau metodologi lainnya. Metode ini menciptakan sebuah celah di mana dalam upaya mengidentifikasikan itu, kita perlu mereduksi objek dan fenomena yang diobservasi sampai pada tahap yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Penyederhanaan objek dan fenomena tersebut pastinya akan mengurangi nilai asli dari objek dan fenomena itu yang secara inheren memuat di dalamnya nilai-nilai yang dapat manusia pahami, juga nilai-nilai yang tidak dapat manusia pahami. Maka hasil observasi yang manusia lakukan tidak akan sempurna dan lengkap, serta tidak akan menjelaskan secara sebenar-benarnya tentang objek dan fenomena yang diobservasi, karena kita secara sengaja menghilangkan nilai-nilai yang tidak kita pahami pada objek dan fenomena yang memuat di dalamnya nilai yang manusia tidak pahami itu. Oleh karena itu, Deleuze menganjurkan logika identifikasinya, yaitu dengan memulai memahami sebuah objek dan fenomena dari perbedaan dari objek itu sendiri, atau dalam istilahnya Deleuze disebut sebagai perbedaan dalam dirinya sendiri. Apa itu perbedaan di dalam dirinya sendiri? Itu adalah sebuah aksioma yang Deleuze jelaskan kalau objek secara nyata sudah memuat perbedaan di dalam dirinya sebelum kita sempat mengobservasi dan melabelinya. Objek atau substansi bagi Deleuze itu bersifat intensif, yang berarti objek tidak dapat diukur secara pasti. Ketidakpastian ini menciptakan sesuatu yang Deleuze sebut sebagai multiplisitas diferensial, yang berarti setiap inci dari jarak nilai-nilai yang terdapat pada suatu objek itu memiliki dimensi dan realitasnya sendiri, yang bukan kepemilikan umum dari objek itu sendiri. Jika membingungkan, itu dapat dicontohkan seperti kita memahami masalah trauma. Kita bisa mengatakan kalau seseorang itu trauma disebabkan masalah dari masa lalunya yang belum dituntaskan, atau fenomena masa lalu yang terlalu menakutkan sampai-sampai mengganggu kehidupan orang itu sampai sekarang. Namun, nyatanya, trauma tidak sesederhana masalah masa lalu yang buruk. Kita melupakan dimensi dari pengetahuan dan tanggung jawab yang membuat fenomena masa lalu itu dapat diartikan secara berbeda terlepas dari keadaan buruk yang terjadi pada fase itu. Contohnya, itu seperti cerita Paul Tibbets, seseorang yang ditugaskan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Bagi orang-orang yang waras, membunuh ratusan ribu warga sipil tidak berdosa itu merupakan tindakan yang akan menciptakan trauma dan kegilaan. Namun, bagi Tibbets, itu merupakan tanggung jawab yang perlu dia lakukan dalam upayanya untuk menghentikan perang yang sudah memakan korban lebih dari puluhan juta jiwa. Mengorbankan segelintir warga sipil tidak berdosa pada saat itu tidak bernilai sama sekali jika harus dibandingkan dengan jutaan jiwa yang melayang akibat perang yang semakin larut. Maka dalam hal ini, penyederhanaan trauma sebagai masalah masa lalu tidak sepenuhnya tepat, disebabkan trauma bukan kepemilikan dari satu disiplin ilmu tertentu, namun kepunyaan dari berbagai disiplin ilmu lainnya yang membuat realitas dan dimensi di dalam pembentukan trauma itu, yang dalam contoh Tibbets tadi mungkin bisa kita masukkan dalam ranah deontologi dan juga teleologi sebagai motivasi yang membuat Tibbets tidak gila dan trauma atas perilaku yang mengerikan seperti itu. Oleh sebab itu, trauma bukanlah objek sederhana yang timbul disebabkan satu objek tertentu, namun dibangun melalui keberagaman objek yang memiliki realitas dan dimensi yang membangunnya. Dari hal ini, Deleuze mengajarkan kita untuk melihat objek melalui perbedaan dalam objek itu sendiri, agar identifikasi objek tidak menghalangi kita dari nilai aslinya yang terdapat di dalam objek yang kita observasi. Dengan mendahulukan identifikasi daripada perbedaan, maka kita akan memandang objek yang kita amati hanya melalui identifikasi yang kita labelkan, bukan dari bagaimana objek tersebut dapat secara kreatif dimasukkan dalam identifikasi-identifikasi lain yang memungkinkan baginya untuk diklasifikasikan. Mungkin ini menjadi landasan dari sebuah bias kognitif, yaitu functional fixedness, yang berarti kita hanya memandang objek dari bagaimana fungsi utamanya yang dimungkinkan oleh objek tersebut. Seperti kita hanya dapat memikirkan lilin sebagai objek yang dapat memberikan cahaya di saat mati lampu atau dalam kondisi gelap, dan kita tidak pernah berpikir sama sekali
untuk menjadikan lilin sebagai pakaian atau tas branded. Ini juga sekaligus menjelaskan bagaimana upaya kita memahami objek melalui perbedaan dalam dirinya. Kita pada akhirnya akan mengidentifikasi objek tersebut agar dapat kita pahami, dan dari hal ini, masalah sebelumnya tentang identifikasi sebagai cara kita memahami suatu objek akan terulang kembali. Oleh sebab itu, dalam konsepsinya Deleuze, objek pada akhirnya tidak dapat dipahami sama sekali, namun cuma dapat kita rasakan sebagai sebuah gejala yang menandakan keberadaan realitas yang sesungguhnya dari objek yang kita teliti. Gejala ini pada akhirnya akan menimbulkan sesuatu yang Deleuze dan Guattari sebut sebagai skizofrenia, yaitu keadaan intensitas atau intensif murni yang kita rasakan dan dengan demikian akan menimbulkan sesuatu yang baru. Ini berarti seorang skizofrenia atau orang yang mengalami gejalanya adalah orang-orang yang mencoba memahami objek berdasarkan nilai aslinya tanpa disederhanakan dan direduksi. Ini pada akhirnya akan menimbulkan rasa sakit kepala dan pusing yang Deleuze sebut sebagai gejala vertigo sebagai dampak dari kebingungan subjek dalam mengilustrasikan apa yang tidak dapat ia pahami tersebut. Karena nilai asli cuma bisa dipahami melalui perasaan, bukan diungkapkan dalam representasi, maka nilai budaya dan sosial yang biasa kita jadikan patokan dalam menghakimi suatu nilai atau tindakan pada akhirnya menjadi dibatalkan. Ini juga sekaligus menjadi alasan kenapa Deleuze dan Guattari mengkritik Sigmund Freud sebelumnya tentang fase perkembangan anak, yang salah satu dari fasenya itu adalah menilai perilaku anak berdasarkan nilai moral dan budaya. Bagi Deleuze dan Guattari, seseorang yang terlahir unik dan istimewa akan membawa nilai-nilai uniknya itu kepada kehidupan, karena keunikan dari setiap orang yang ada itu tidak semuanya dapat dijelaskan oleh budaya dan moral yang memiliki kecenderungan untuk mereduksi nilai-nilai unik itu agar dapat sejalan dengan nilai moral dan budaya. Maka, subjek yang dipaksa untuk mengikuti nilai moral dan budaya adalah subjek yang pada akhirnya harus membuang nilai unik yang menjadi bawaan dirinya di saat lahir. Ini bagikan seseorang yang terlahir memiliki tangan, namun karena budaya di sekitarnya terlahir tanpa tangan, maka orang yang terlahir memiliki tangan itu akan dipotong agar dia sesuai dengan nilai budaya dan nilai moral yang berlaku. Pastinya, ini merupakan sebuah perilaku yang buruk. Oleh karena itu, Deleuze dan Guattari menjelaskan kalau seseorang yang dipaksakan untuk mengikuti nilai moral dan budaya, sedangkan dia memiliki nilai uniknya tersendiri yang menjadi bawaan di saat dia lahir, pada akhirnya akan menimbulkan sebuah gejala yang disebut sebagai gejala katatonik, yang makin memperburuk kondisi mental manusia, alih-alih menjadi cara yang tepat untuk memperkuat mental dan psikis seperti yang Sigmund Freud jelaskan sebelumnya. Maka, solusi yang Deleuze dan Guattari ajukan dalam hal ini adalah membiarkan subjek yang unik tersebut mengkodifikasikan nilai unik yang dia miliki dengan cara apapun yang dapat dia sanggupi tanpa harus memedulikan nilai moral dan budaya yang ada. Pada bagian ini, Deleuze dan Guattari menganggap kalau skizofrenia adalah sebuah tahapan perkembangan mental manusia dalam menciptakan suatu perilaku yang kreatif, alih-alih kaku seperti metode perkembangan mental sebelumnya. Subjek tidak lagi mencontek kepada nilai budaya dan moral, namun langsung berkontribusi dalam penciptaan budaya dan moral itu sendiri dengan pengorganisasian nilai-nilai uniknya tersebut pada struktur-struktur baru yang dapat subjek tersebut pahami dan dapat diimplementasikannya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Ini juga sekaligus dapat menjelaskan tentang tema yang kita angkat pada pembahasan ini, yaitu orang-orang yang mengikuti gerakan LGBT atau mungkin juga yang mempraktekannya di dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang terlahir dengan membawa nilai-nilai unik yang terdapat di dalam dirinya. Keunikan tersebut tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh nilai budaya dan moral yang ada. Oleh karena itu, mereka sendiri harus menemukan bentuk pengorganisasian lain yang dapat menjelaskan keunikan diri mereka tersebut ke permukaan atau ke khalayak umum, dan dari sinilah LGBT itu muncul. Memaksakan mereka untuk tunduk dalam nilai moral dan budaya akan menyebabkan mereka terkena gejala katatonik. Sedangkan moral dan budaya tidak mau bertanggung jawab sama sekali terhadap gejala yang ditimbulkan dari mereka tersebut, selain cuma menuntut orang-orang unik ini untuk mengikuti nilai-nilai mereka.
Oleh sebab itu, karena nilai budaya dan moral gagal bertanggung jawab atas gejala yang ditimbulkan dari mengikuti nilai-nilainya, maka kebanyakan orang akan memilih untuk keluar dari nilai budaya dan moral itu dan membangun sistem budaya dan moral mereka sendiri yang berkesesuaian dengan nilai unik yang menjadi bawaan di dalam hidup mereka. Ini juga menjadi alasan kenapa orang-orang LGBT itu terkesan agresif dan kasar jika harus dilawan gerakannya, disebabkan mereka melindungi diri mereka dari gejala psikis yang menyakitkan bagi diri mereka, dan sikap agresif tersebut diperlukan agar orang-orang tidak dapat mengganggu bentuk pengorganisasian yang mereka ikuti dalam menjelaskan nilai unik yang mereka miliki. Oleh karena itu, ini dapat menjadi pengantar kita dalam memahami bagaimana orang-orang dapat tertarik terhadap gerakan LGBT, bukan hanya disebabkan oleh kenikmatan yang ingin dicari, namun lebih kepada pengkodifikasian hasrat mereka yang tidak dapat dijelaskan oleh nilai moral dan budaya yang ada, dan hanya budaya LGBT lah yang sanggup mengkodekan hasrat mereka yang mereka sendiri tidak dapat memahami hal itu. Maka dalam hal ini, masyarakat sosial dan budaya layak dibebani tanggung jawab yang besar dalam memperbaiki nilai-nilai yang mereka junjung, disebabkan karena kesalahan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat sosial dan budaya itulah orang lain menjadi imbasnya dan pada akhirnya beralih pada jalan yang salah. Hal ini terkadang saya jelaskan seperti ini. Dalam upaya kita menjelaskan kalau sawit itu bukanlah pohon, maka kita harus membuktikannya dengan menanam sawit tersebut pada tempat di mana sawit dapat memerankan perannya sebagai pohon. Anggap saja ditanam di lereng gunung. Maka jika sawit itu adalah benar pohon, maka longsor tidak akan terjadi karena salah satu peran pohon adalah memiliki akar yang panjang dan kuat dalam menahan tanah agar tidak longsor. Jika sawit gagal menjalani peran itu, maka sawit tidak dapat diklasifikasikan sebagai pohon karena pohon memuat identitas murninya yang beberapa di antaranya adalah akar yang kuat untuk menahan tanah agar tidak longsor. Dan dari longsor yang diakibatkan oleh penanaman sawit itulah, kita dapat memahami kalau sawit itu bukanlah pohon, karena bukti yang nyata yaitu longsor itu terjadi, dan tanggung jawab atas longsor itu dijatuhkan kepada orang yang mengatakan kalau sawit itu adalah pohon. Maka dalam memahami masalah LGBT, logika ini juga berlaku. Masyarakat memiliki nilai moral dan budaya yang salah, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang memilih untuk berperilaku menyimpang dan buruk. Budaya konsumeratif, egosentris, dan individualis merupakan beberapa budaya zaman sekarang yang menciptakan orang-orang yang menyimpang tersebut. Dalam memahami penganut gerakan LGBT, terkadang saya menjelaskannya seperti ini. Seorang laki-laki yang ingin menikah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun, di saat dia mendatangi perempuan yang ingin dia nikahi, dia harus dihadapi oleh budaya yang mengharuskan laki-laki untuk memberi mahar kepada perempuan dengan biaya jutaan rupiah, dengan acara yang megah dan penuh akan hiburan yang meriah. Sedangkan, laki-laki itu bukanlah orang yang memiliki banyak uang, lagi mampu untuk memenuhi harapan itu. Pada akhirnya, cuma sahabatnya yang dapat mengerti perasaan laki-laki itu, karena mereka sama-sama laki-laki yang mendapati posisi yang sama di saat mereka ingin menikah dengan perempuan lain. Di saat dua kebutuhan yang sama dihadapkan dan mereka mendapati masing-masing dari mereka dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, maka dalam hukum ekonomi, perniagaan akan terjadi dalam hal ini, karena kebutuhan yang diinginkan adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan biologis, maka homoseksual akan terjadi sebagai perniagaan yang mereka sepakati, dan dari hal ini gerakan LGBT mendapati tempatnya di hati orang-orang yang tertindas akibat budaya yang ada. Contoh ini juga dapat berlaku kepada perempuan dalam kejadian yang berbeda pula. Oleh karena itu, pada tahap ini kita perlu mendukung timbulnya gerakan LGBT, bukan karena mendukung aktivitas yang mereka lakukan, namun mendukung dalam upaya menyadarkan orang-orang akan dampak dari perilaku yang selama ini masyarakat lakukan, dan pada akhirnya menciptakan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Mereka bukan orang yang menyimpang sama sekali, namun bagaimana antagonisme dari budaya yang ditutupi oleh kata kebenaran itulah yang dipahami oleh orang-orang yang menyimpang itu sebagai kesalahan, dan oleh karena itu mereka memilih untuk menyimpang.
karena setiap keburukan yang dihasilkan oleh budaya yang salah akan ditimpakan kepada orang-orang yang menyimpang itu. Oleh karena itu, mereka menolak dan membangun gerakan sendiri yang memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia, bukan sebagai tempat pembuangan limbah emosi atas keburukan yang masyarakat lakukan. Ini memiliki hubungan dan pembahasan tentang bunuh diri dan limbah emosi yang sebelumnya telah saya jelaskan. Apakah dalam hal ini saya meniadakan nilai-nilai unik yang terdapat di setiap orang, dan oleh karena itu saya dapat mengatakan kalau orang-orang yang menyimpang itu bukanlah orang-orang yang menyimpang? Saya tidak menutup mata terhadap keunikan yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Namun, perlu kita pahami dengan contoh yang akan saya jelaskan. Di zaman sekarang, orang-orang bekerja di luar dari kemampuannya, dan juga terkadang beberapa di antaranya adalah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dan juga resiko kematian. Namun, selama manusia itu diberi gaji dan uang yang banyak, pekerjaan yang di luar dari kemampuan diri kita itu, pekerjaan yang membuat kita mati itu semua tidak berarti sama sekali bagi kita. Karena dengan uang yang banyak yang diberikan kepada kita, itu dapat membuat kita cukup bahagia, cukup sampai pada melupakan fakta kalau kita telah bekerja di luar dari fakta unik yang menjadi bawaan lahir dari diri kita, yaitu kemampuan kita, juga ketakutan dasar kita akan kematian. Hal ini juga menjadi kritik saya pribadi terhadap pandangan Deleuze tentang nilai unik yang terdapat di setiap objek yang termasuk manusia di dalamnya, di mana yang unik tersebut tidak berarti sama sekali selain dari perbandingannya dengan objek lain yang diamati, atau dalam pandangannya Deleuze disebut sebagai perbedaan dalam dirinya sendiri. Karena seperti yang Deleuze jelaskan, perbedaan yang terdapat di dalam dirinya sendiri itu pada akhirnya akan batal disebabkan representasi yang akan manusia lakukan dalam upayanya menampakkan nilai unik itu kepada kehidupan nyata. Maka dalam merepresentasikan nilai unik itu, kita perlu mengidentifikasikannya dengan objek lain, yang dengan aktivitas yang kita lakukan terhadap objek yang kita identifikasi itu akan menjadi cara kita untuk memenuhi nilai unik yang kita miliki di dalam diri kita. Ini, jika dicontohkan, itu seperti masalah yang diangkat oleh Slavoj Žižek tentang kapitalisme kultural dan konsumerisme hijau, di mana dalam upaya kita untuk terlibat dalam aktivitas positif seperti berbagi dan berbuat kebaikan, sedangkan kita mempertahankan sikap kita yang kikir lagi berbuat kerusakan, maka kita cukup mempertahankan sikap kikir dan jahat kita itu dengan membeli barang-barang yang dilabeli dengan etis dan hijau, agar kita dapat mencuci otak kita sendiri kalau sifat konsumeratif dan jahat yang selama ini menjadi alasan bobroknya dunia ini, dan juga sifat alami bawaan di dalam diri kita sendiri, maka kita dapat menolak kejahatan yang diakibatkan dari sifat konsumeratif kita tersebut dengan kontribusi kita dalam berbelanja pada produk-produk yang diklaim ramah lingkungan, dan juga kita dapat membenarkan perilaku kikir kita itu dengan beralasan kalau beberapa persen dari keuntungan produk yang kita beli itu akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Padahal kita menyadari kalau keburukan yang terjadi akibat sifat konsumeratif akut kita itu lebih besar ketimbang dampak positif yang dihasilkan dari keuntungan sedikit yang dialokasikan oleh produk etis dan hijau itu kepada kebaikan. Maka nilai unik juga berlaku dengan cara seperti itu. Kita bisa memiliki nilai bawaan yang dengan hal tersebut kita perlu untuk memenuhinya. Namun, dalam konteks hasrat dan kebutuhan biologis seperti yang diangkat oleh gerakan LGBT ini, maka kepenuhan akan hasrat itu lebih diutamakan ketimbang bentuk asli dari hasrat yang ada di dalam diri kita. Bisa jadi kita terlahir dengan hasrat homoseksual, namun tujuan dari hasrat homoseksual tersebut adalah upaya untuk memenuhi hasrat itu sendiri, bukan menandaskan fakta hasrat itu sendiri. Maka selama kita dapat memenuhi hasrat itu, apa yang menjadi nilai unik dari hasrat itu yang dalam konteks ini adalah homoseksual, itu dapat dibatalkan dan dapat diganti oleh nilai lain yang dapat memenuhi hasrat itu. Ini mirip dengan penjelasan Deleuze sebelumnya tentang intensitas yang dibatalkan disebabkan representasi sebelumnya. Oleh karena itu, idenya Deleuze dan Guattari tidak dapat dijadikan patokan atas perilaku alami yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, disebabkan objek yang mereka teliti yaitu manusia adalah objek yang dinamis dan tidak tetap. Maka, kepastian akan sifat alami atau nilai unik alami
yang Deleuze dan Guattari tetapkan kepada manusia dengan berdasarkan objek fisik di luar dari manusia seperti benda mati dalam fisika adalah tidak cocok dan tidak konsisten sama sekali, yang pada akhirnya membatalkan teori itu sendiri dalam penjelasannya sendiri. Oleh karena itu, Michel Foucault menjelaskan dalam pengantar buku Anti-Oedipus itu dengan mengatakan, sebaiknya dibaca sebagai sebuah seni, akan menjadi sebuah kesalahan jika dibaca sebagai referensi teoritis baru. Dan oleh karena itu, jika kita implementasikan logika Deleuze dan Guattari ini, pada akhirnya kita akan menjadi musuh dari logika itu sendiri, karena dalam upaya mengimplementasikannya memerlukan sebuah representasi pada objek lain yang akan mereduksi nilai unik itu sendiri. Dan jika kita tidak merepresentasikannya agar tetap sesuai dengan logikanya Deleuze dan Guattari, maka kita akan terkena gejala katatonik dan vertigo yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan awal kita dalam menjalani logika Deleuze dan Guattari itu, yaitu untuk menandaskan nilai unik kita kepada perilaku kesehari-harian kita. Gejala katatonik dan vertigo ini juga tidak jauh berbeda dengan dampak kita mengikuti hukum budaya dan sosial yang ada, yang pada akhirnya akan menciptakan gejala skizofrenia yang serupa. Oleh karena itu, alih-alih menandaskan nilai unik kita sendiri, maka yang terbaik adalah memperbaiki budaya itu sendiri dengan kita terlibat di dalamnya dan tetap berperilaku baik terlepas dari bagaimana budaya merepresi kita untuk patuh pada nilai-nilai salah yang budaya miliki. Mengingat yang nyata menurut Jacques Lacan disebut sebagai kerentanan, traumatis, kecabulan, dan kesalahan, maka jika ada yang lebih nyata dari nilai unik yang menjadi bawaan pada diri kita, maka jika ada yang lebih nyata dari nilai unik yang menjadi bawaan pada diri kita, maka itu adalah kepastian kalau kenyataan itu adalah keburukan bagi manusia, karena hasrat yang tak terbatas manusia dihadapkan dengan kenyataan yang terbatas, yang pada akhirnya luasnya kenyataan tidak dapat memenuhi hasrat tak terbatas dari manusia, yang membuat yang nyata atau realitas menjadi musuh manusia, karena tidak dapat sesuai sama sekali dengan keinginan dan kehendak dari manusia yang ingin lebih rakus dan ingin lebih. Kesadaran akan sifat kebrutalan manusia ini yang mungkin dapat saya sarankan jika kita ingin mengajak orang-orang yang menyimpang kembali kepada jalan yang benar, yaitu dengan menyadari sifat buruk kita yang menjadi pondasi dalam nilai budaya dan moral yang kita anuti, dan sebisa mungkin untuk menghindari berperilaku seperti itu. Atau jika pun tidak mampu untuk kita lakukan, maka cukup sadar akan kesalahan itu mungkin dapat bekerja agar kita tidak mencari alasan dalam membenarkan perilaku buruk kita itu dengan berlindung di balik kata kebenaran dan moral yang benar. Dan beberapa saran lain yang dapat saya ajukan adalah logika sederhana, yaitu mengatakan sesuatu yang kita kerjakan. Itu seperti jika kita ingin kebaikan, maka kita harus berbuat baik terlebih dahulu, baru kita layak mendapatkan kebaikan itu sendiri. Kita tidak dapat mengatakan kalau maling yang ingin mencuri itu baik, karena maling itu sendiri juga tidak mau barang hasil curiannya itu dicuri balik oleh orang lain, disebabkan alasan maling ingin mencuri itu adalah untuk mendapatkan barang yang dia curi. Jika barang yang dia curi itu dicuri balik, maka apa maknanya dia mencuri sedari awal jika pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa seperti halnya dia sebelum melakukan pencurian. Oleh karena itu, mencuri itu salah dan bermoral buruk, disebabkan mencuri itu sendiri sudah menyalahi logika dari mencuri itu sendiri, yaitu keinginan untuk tidak dicuri. Logika yang sama berlaku dalam LGBT. Dalam upayanya untuk bisa memenuhi hasratnya dalam aktivitas LGBT, orang itu perlu hidup terlebih dahulu, yang dimana orang itu perlu orang tua normal yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Jika orang tuanya sedari awal adalah penganut aktivitas LGBT, maka kemungkinan orang itu tidak dapat hidup, dan pada akhirnya orang itu tidak dapat menyuarakan keinginannya untuk menjadi bagian dari LGBT. Maka dalam hal ini, logika dari LGBT itu dibentuk, yaitu dalam upayanya untuk dapat menyuarakan dan berhomoseksual. Pertama-tama, dia perlu untuk meyakini kalau dirinya itu normal dan memiliki nilai unik yang normal. Baru kemudian dia menyadari kesalahan dari yang normal itu, dan pada akhirnya dia dapat berpaling kepada ideologi lain
yang menurutnya itu normal dan dapat memenuhi hasratnya yang unik tersebut. Dalam hal ini, orang-orang LGBT mendapati kondisi normal yang paling normal, namun dia gagal menjalani kenormalan tersebut, sampai akhirnya dia terjebak kepada kesalahan seperti yang Deleuze jelaskan. Individu skizofrenia adalah hasil dari degenerasi proses skizofrenia yang berpotensi kreatif atau produktif, yang lintasannya telah gagal dan jatuh ke dalam lubang hitam, menyerap semua produktivitas. Ini adalah bahaya yang melekat pada proses skizofrenia itu sendiri. Dalam upaya seorang LGBT untuk menyuarakan nilai uniknya itu, dia terjatuh kepada kejahatan yang dia sendiri lawan, yaitu dalam analogi yang Nietzsche katakan, siapapun yang melawan monster harus memastikan bahwa dalam prosesnya dia tidak menjadi monster, dan jika kamu menatap jurang terlalu lama, jurang itu akan membalas tatapanmu. Jika kita kembalikan pembahasan panjang ini kepada anime tersebut, di mana anime itu menjelaskan cerita tentang seorang yang bernama Aomori Renako yang ingin menjalani waktu SMA-nya dengan sebaik-baiknya, disebabkan pada saat dia lagi SMP, dia memiliki sedikit teman dan penyendiri. Oleh karena itu, Renako ingin menjalani kehidupan SMA-nya dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan. Dan salah satu caranya adalah dengan berteman dengan seorang siswi populer yaitu Odoka Mai. Namun, karena Renako adalah seorang introvert, Renako selalu berpura-pura bahagia dan bersenang-senang, apalagi dengan circle pertemanan dari siswi populer di sekolahnya itu. Hal ini menimbulkan perasaan kejenuhan tersendiri bagi Renako, yang pada akhirnya mencoba menjauh sedikit dari circle tersebut. Dan dari keadaan perilaku penyendiri inilah, Mai menghampiri Renako, dan Mai mengungkapkan perasaan sukanya kepada Renako di saat Renako lagi menjauh dari circle pertemanan mereka itu. Dari momen ini sampai seterusnya, ceritanya akan terus berkembang, di mana kita akan mengetahui kalau Mai ternyata seorang model profesional luar negeri, melalui jalur orang tuanya, dan dari pekerjaan itu juga, Mai menjadi merasa terbebani atas tuntutan dan tanggung jawab dari pekerjaan itu. Juga teman Renako lainnya seperti Sena Ajisai yang juga lambat laun menyukai Renako, dan kita mengetahui realitas yang dijalani oleh Ajisai di rumahnya, di mana dia diberi tanggung jawab oleh orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya tanpa memedulikan kebutuhan dari Ajisai itu sendiri untuk beristirahat dan menyendiri. Koto Satsuki yang merupakan rival dari Mai dalam bidang akademis, juga secara mengejutkan di episode 5 ekstra atau sequel dari season satunya itu, dia mencintai Renako. Untuk orang ini mungkin agak ambigu, di mana dia pernah mengatakan hal yang serupa dalam upayanya mengalahkan Mai dalam merebut Renako terlebih dahulu sebagai pacarnya. Namun, di bagian akhir di sequel animenya itu, dia mengatakannya lagi entah atas alasan apa. Namun mungkin kita bisa pahami melalui kondisi keluarganya yang berkecukupan dan ibunya seorang single parent. Dan karakter terakhir yaitu Oyanagi Kaho yang merupakan seorang teman sekelasnya Renako saat masih SMP yang juga satu kelas kembali di pendidikan SMA mereka. Dalam cerita sequel dari season 1 pada anime tersebut, kita mendapati kalau Kaho ternyata sama seperti Renako yang awalnya culun dan pendiam, dan ingin menjadikan masa SMA-nya menjadi lebih baik daripada masa SMP-nya dahulu. Beban dari seseorang yang terpinggirkan secara sosial juga berpura-pura bertindak di luar dari bawaan dirinya sebagai seorang introvert. Itu menciptakan beban yang sama halnya dengan Renako, yang dalam hal ini mungkin saja kelanjutannya dia akan menjadi pacarnya Renako yang keempat. Apa yang ingin saya jelaskan dalam tahap ini adalah kalau mereka semua yang memilih untuk melakukan lesbian adalah mereka yang gagal dalam kehidupan normalnya, yang dihalangi oleh budaya dan sosial yang ada pada lingkungan sosial di sekitar mereka. Contohnya adalah Mai, yang dibebani orang tuanya dengan pekerjaan sebagai seorang model profesional, yang dari beban itu juga, pada akhirnya, Mai mendapati kelelahan mentalnya tersendiri, dan lewat circle pertemanan mereka itulah, Mai mendapati kalau kelelahan mentalnya dapat disembuhkan walau hanya sementara melalui keberadaan Renako yang memahami kondisinya. Yang sesuai dengan hukum ekonomi dasar sebelumnya, di saat dua kebutuhan saling bertemu, maka perniagaan akan terjadi. Yang dalam kasus ini adalah Mai yang ingin ketenangan dan Renako yang ingin seorang sahabat dan masa-masa SMA yang indah. Kedua kebutuhan tersebut saling bertemu dan perniagaan akan terjadi.
yaitu Renako akan memberikan dirinya sebagai doping bagi Mai yang kelelahan secara mental akibat pekerjaannya. Dan Renako dapat menjadikan Mai sebagai seseorang yang dapat dia pamerkan karena dapat berteman dengan seorang model terkenal dunia. Juga Ajisai, yang karena orang tuanya lebih mementingkan uang daripada kebutuhan mental dan kecukupan. Hal ini pada akhirnya akan mengorbankan Ajisai sebagai anak yang akan mengurus kebutuhan adik-adiknya sepeninggal kedua orang tuanya untuk bekerja. Kita dapat memahami kalau anak kecil terkadang masih labil dan belum dewasa dalam membuat keputusan, yang karena kelabilan itulah membuat Ajisai pusing sendiri yang menimbulkan stres bagi dirinya. Yang dalam salah satu episode, Renako melihat Ajisai yang awalnya periang dan ramah, ternyata bisa marah dan membentak. Dan sampai akhirnya, Ajisai memilih untuk kabur dari rumah yang ditemani oleh Renako. Yang dalam momen ini, rutenya Ajisai untuk mulai mencintai Renako dengan kebutuhan yang dia tawarkan, yaitu pertemanan dengan seorang yang ramah layaknya malaikat. Dan Ajisai yang menginginkan untuk menjadikan Renako sebagai seseorang yang dapat menghilangkan rasa sedih dan stres yang Ajisai rasakan dalam upayanya menjaga adik-adiknya. Juga Kaho yang memiliki masalahnya tersendiri yang mungkin saja dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencintai Renako, dan Satsuki yang sepertinya anomali yang cuma ikut-ikutan tren disebabkan dalam upayanya Renako mempacari dua orang, yaitu Mai dan Ajisai. Renako melakukannya dengan berani dan gagah, yang mungkin saja Satsuki ingin masuk ke dalam permainan yang sama, bukan karena masalah keluarganya, namun lingkungan pertemanannya sudah secara mayoritas diisi oleh orang-orang yang menyimpang, maka tidak ada salahnya untuk terjun pada masalah yang sama. Dan hal ini dipahami melalui menit terakhir pada episode 5 di sequel animenya itu, di mana karena Renako sudah terlanjur mendua dengan Mai dan Ajisai, maka Satsuki ingin menjadi orang yang ketiga, dan hasilnya adalah mereka akan menjadi mentiga. Kita dapat bayangkan kalau andai saja sedari awal orang tuanya Mai tidak membebani Mai dengan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab yang berat, atau paling tidak membiarkan Mai untuk bekerja berdasarkan kemampuannya sendiri, bukan berdasarkan perintah orang tuanya, mungkin cerita anime itu akan selesai. Namun, karena budaya yang lebih mengutamakan keuntungan dan uang ketimbang kemanusiaan dan kebaikan, maka kebutuhan-kebutuhan manusia akan dinomorduakan. Hasilnya adalah orang-orang yang bekerja akan merasakan kelelahan fisik dan mental. Namun, karena budaya memerintahkan untuk lebih produktif dan lebih rajin, maka tubuh harus dipaksakan untuk lebih keras dan lebih merusak lagi, yang dalam teorinya Byung-Chul Han itu disebut sebagai auto-exploitation, di mana diri kita dipaksa secara mandiri untuk lebih produktif, untuk menggapai keuntungan maksimal dalam pekerjaan. Dan hasil dari auto-exploitation itu adalah subjek depresi, atau dalam teorinya Han disebut sebagai masyarakat burnout. Ini juga terjadi dalam lingkungannya Ajisa yang orang tuanya lebih mengutamakan keuntungan dan uang ketimbang kecukupan dan kebahagiaan batin, yang pada akhirnya Ajisai menjadi korban dari nilai budaya yang dijalani oleh kedua orang tuanya itu, dan Ajisai mendapati diri sebagai seseorang yang terrepresi dan depresi. Dan dari 3 pada 5 anggota circle Renako tersebut, termasuk Renako di dalamnya, itu adalah seorang lesbian, maka itu cukup untuk membentuk sebuah budaya dan sistem moral yang berlaku bagi circle mereka, yang pada akhirnya membuat Satsuki ikut-ikutan dalam budaya lesbian itu. Maka dalam keadaan seperti ini, budaya lesbian akan dapat berkembang dan menyebar seperti virus di saat ada orang-orang lain seperti Renako, Mai, dan Ajisai yang menjadi korban dari budaya, namun mereka berpura-pura kuat dan membiarkan dirinya menjadi korban eksploitasi dari masyarakat berbudaya pada lingkungan mereka. Kelelahan menjadi korban ini yang pada akhirnya akan menjadi motivasi dari para korban budaya itu untuk melawan kebudayaan yang ada dengan menjadi seseorang yang menjalani nilai bertentangan dengan nilai budaya yang ada. Oleh karena itu, ini mungkin dapat menjadi alasan kenapa gerakan-gerakan separatis, teroris, terkhusus dalam hal ini adalah gerakan LGBT, itu selalu menyerang orang-orang yang depresi, disebabkan mereka adalah orang-orang yang lemah yang dapat dimanipulasi, dan kelemahan mereka itu dapat diarahkan sesuai dengan nilai ideologi yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, terkadang pertolongan mereka terhadap orang-orang depresi itu selalu menawarkan sebuah kenikmatan,
seperti gerakan separatis yang menjanjikan sebuah negara yang akan melindungi hak-hak orang depresi itu dan dapat menghukum sosial budaya yang membuat orang depresi itu menjadi depresi. Juga teroris yang menjanjikan sebuah perlawanan terhadap budaya secara langsung, ibarat memberikan pisau kepada korban bully untuk membalaskan dendamnya kepada pembuli yang membuat hidupnya menjadi sengsara dan depresi. Juga dalam hal ini LGBT yang menjanjikan kebahagiaan hidup di kehidupan yang suram ini dengan kenikmatan yang selalu sosial dan budaya atur-atur yang menghalangi orang-orang dalam mengeksplor kebahagiaan yang lebih luas dan lebih banyak. Semua itu adalah berawal dari budaya yang gagal dalam mempertahankan konsistensinya dalam berlaku baik, atau mungkin budaya sekarang itu sudah dibangun atas kejahatan itu sendiri yang membuat gerakan menyimpang ini akan selalu lestari dan bertahan lama, mengutip perkataan Renako. Tapi ya, sebelum bertemu dengan Mai, aku anggap pacaran sesama jenis itu tidak normal loh. Makanya aku mikir, kenapa cuma aku yang mesti terikat dengan konsep pacaran harus satu sama satu? Kali ini, aku mau kalian yang mengikutiku. Yang berarti dalam hal ini, seseorang yang lesbian awalnya adalah orang yang normal, yang karena kegagalan budaya dan norma yang ada dalam mempertahankan nilai baiknya lah, pada akhirnya orang-orang lebih memilih untuk menyimpang dari nilai budaya, karena tidak ada bedanya dengan menjadi seseorang yang menyimpang dengan menjadi seseorang yang berbudaya, karena sama-sama melakukan sebuah kejahatan dan keburukan.